Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Armudiastuti. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian kelompok saya yang beranggotakan Agustina Rosidivina, Bapak Imam Priyono, dan rekan saya Wahyu Wibowo, serta saya sendiri. Adapun judul penelitian kami yaitu Groundwater Control in Forest and Land Fire Mitigation in the Riau Region. Pada presentasi kali ini, saya akan menampilkan data diri singkat saya. Saya Armudiastuti, saya mahasiswa Universitas Pertamina, program studi Teknik Geologi. Selama saya kuliah, saya pernah mengikuti program magang di Lemigas pada tahun 2020. Langsung saja, untuk timeline presentasi kali ini ada 5 poin. Yang pertama adalah introduction, yang kedua basic theory, yang ketiga data and methodology, yang keempat result and discussion, dan yang terakhir adalah summary. Memasuki poin yang pertama, yaitu introduction. Sebelumnya, jika mendengar kata Riau, apakah yang terpikirkan? Ya, Riau merupakan salah satu provinsi dengan luas lahan gambut terbesar di Sumatera, dengan luas 5.371.658 hektar atau sekitar 55,92% dari luas lahan gambut yang ada di Sumatera. Akhir-akhir ini, kebakaran lahan yang terjadi di Riau menjadi isu yang sangat hangat dibicarakan oleh berbagai kalangan. Banyak yang menyebutkan bahwa kebakaran hutan dan lahan tersebut terjadi rutin setiap tahun. Pada satu dekade terakhir, kebakaran terparah yaitu terjadi pada tahun 2015 dengan luas area terbakar yaitu 183.808,59 hektar. Tentunya kebakaran ini menimbulkan banyak dampak negatif, baik itu secara material maupun non-material. Oleh karena itu, gambut ataupun lahan gambut yang memiliki ekologi khusus, yaitu pada fungsi hidrogeologi, maka diperlukan suatu pendekatan guna mitigasi dengan pendekatan hidrogeologi pula. Berikut adalah basic teori yang digunakan pada penelitian ini. Ada 3 yang utama. Yang pertama adalah lahan gambut secara umum kurang bernilai secara ekonomi, tapi memiliki fungsi ekologi yang sangat penting. Beberapa di antaranya adalah fungsi hidrologi, yang mana berperan dalam pengaturan dan penyimpanan air. Selain itu, indikasi adanya degradasi pada lahan gambut diindikasikan pada perubahan yang terjadi pada parameter fisik maupun kimia. Tetapi, ada juga hal lain yang diperhitungkan dalam menentukan karakteristik gambut apakah terdegradasi atau belum, yaitu dengan kemampuan dari lahan gambut sendiri untuk menyimpan air. Selain itu, air tanah yang berfungsi untuk menyimpan air, khususnya di lahan gambut, dipengaruhi oleh infiltrasi dan koefisien. Pada lahan gambut, permeabilitas sangat tinggi, yaitu dengan koefisien 0,7. Kemudian, data dan metodologi yang digunakan pada penelitian ini ada 2 data utama yang digunakan, yaitu data klimatik dan distribusi hotspot. Adapun data klimatik yang diperoleh melalui website resmi Badan Meteorologi dan Klimatologi dan Geofisika. Kemudian data tersebut kita olah menggunakan pendekatan hidrogeologi yang mana diperoleh grafik hubungan antara parameter klimatik dan distribusi hotspot. Selanjutnya adalah hasil dari penelitian ini. Yang pertama, terkait degradasi lahan. Degradasi lahan yang terjadi pada lahan gambut menyebabkan secara tidak langsung permukaan air tanah pada lahan gambut mengalami penurunan. Di sisi lain,
Adapun pendekatan lain yang digunakan yaitu dengan mempertimbangkan distribusi hotspot. Oleh maka itu, dilakukan proses analisis berupa regresi untuk memperoleh koefisien permeabilitas dari lahan gambut. Pada penelitian ini, hasil regresi yang ditunjukkan yaitu 0,59. Hal ini menunjukkan bahwa nilai tersebut tergolong sebagai presipitasi yang sedang. Kemudian, analisis selanjutnya yaitu dengan mempertimbangkan presipitasi, base flow, serta direct runoff dan water storage di lahan gambut. Berdasarkan grafik plot, diperoleh hubungan antara parameter tersebut, dan analisis yang diberikan adalah terdapat 3 puncak pada grafik tersebut, yaitu pada bulan April, Juni, serta bulan November, di mana pada ketiga bulan tersebut terjadi tingkat presipitasi yang sangat tinggi, yaitu mencapai lebih dari 250, sedangkan pada bulan Juli sampai September terjadi penurunan presipitasi, dan di bulan tersebut pula angka presipitasi kurang dari 100 mm per bulan. Sementara pada hubungan antara base flow dan infiltration tidak ada hubungan yang sangat signifikan. Selanjutnya, dilakukan plot grafik kapasitas air tanah yang dapat disimpan pada lahan gambut dengan adanya infiltrasi. Adanya precipitation. Precipitation menunjukkan adanya hubungan yang pada titik ke-7-8, yaitu bulan ke-7 dan bulan 8, 9, 10, terjadi perbedaan yang sangat signifikan, di mana groundwater storage terjadi sangat meningkat, sementara precipitation yang sangat rendah. Jika dikaitkan dengan persebaran hotspot sebelumnya, pada bulan ini terjadi peningkatan jumlah hotspot, yaitu sampai lebih dari 1.000 hotspot pada 1 bulan, khususnya di bulan September. Oleh maka itu, salah satu pendekatan hidrogeologi untuk memitigasi adanya peningkatan hotspot yang sangat signifikan pada bulan September dapat dilakukan dengan penutupan kanal-kanal yang ada di permukaan. Hal ini bertujuan untuk mengurangi evaporasi yang terjadi, sehingga parameter hidrogeologi yang lainnya juga dapat lebih seimbang, dan harapannya dari penutupan kanal tersebut, water storage yang ada di daerah tersebut mampu mempertahankan kondisi lahan gambut sehingga tidak terlalu kering dan titik hotspot juga menurun. Kesimpulan dari penelitian ini, adanya konversi lahan gambut menyebabkan degradasi, yang mana hal tersebut secara tidak langsung menyebabkan penurunan pada water table. Namun, hal ini meningkatkan adanya titik-titik hotspot yang ada di area Riau. Oleh karena itu, salah satu pendekatan yang digunakan untuk memitigasi yaitu dengan penutupan kanal di area lahan gambut. Tujuannya untuk mengurangi intensitas evaporasi, sehingga kondisi water table di daerah tersebut tidak mengalami penurunan dan keadaan permukaan lahan gambut tidak terlalu kering. Oleh maka itu, potensial kemunculan dari hotspot dapat berkurang. Cukup sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.